Presiden terpilih Joko Widodo telah menyiapkan 3 opsi kabinet yang akan bekerja bersamanya pada masa pemerintahan yang akan datang. 3 opsi tersebut disusun oleh Jokowi bersama tim transisi. Opsi pertama yakni status quo. Artinya, jumlah kementerian yang akan mengisi kabinet Jokowi JK sama dengan jumlah kementerian yang ada saat ini. Hanya ada sejumlah kementerian yang kemudian namanya akan berubah. Opsi berikutnya adalah jumlah kementerian yang ada menjadi 27 kementerian. Dengan pertimbangan Undang-Undang Kementerian Negara yang mengatur tentang 3 menteri koordinator yang mengatur kinerja kementerian lainnya, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan opsi terakhir alias pilihan ketiga terbagi menjadi 2 atau opsi 3A dan 3B. Perbedaan utamanya terletak pada jumlah kementerian yang ada. Pada opsi 3A terdapat 20 kementerian, sedangkan opsi 3B terdapat 24 kementerian. Bagaimana arah kebijakan susunan kabinet Jokowi JK di masa mendatang? Opsi mana yang akan mereka pilih di tengah-tengah peringatan dari sejumlah pihak tentang pemerintahan mereka yang tetap rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia? Susunan kabinet seperti apa yang seharusnya dibentuk agar semua kepentingan termasuk dari para relawan terakomodir? Dan untuk membahas 3 opsi kabinet Jokowi JK sudah hadir seorang narasumber di studio Berita 1 pagi ini, dan sudah ada juga beliau adalah pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Ibu Profesor Siti Zuhro. Dan selamat pagi Ibu Wiwi. Nah, ini kita mengatakan bahwa tadi sudah ada di paket liputan ada 3 opsi kabinet. Ini bagaimana Ibu melihatnya, bahwa ketiganya ini mana yang mungkin akan lebih visible untuk dipilih dari kabinet Jokowi? Iya, bagus ada opsi-opsi ya, menurut saya sangat positif. Tentunya 3 opsi tadi harus dikaitkan langsung gitu dengan kebutuhan negara bangsa dan kekinian. Jadi ada teks konteks. Teksnya sudah jelas bahwa maksimal 34 kementerian ya, lembaga di situ. Dan konteksnya adalah kekinian bahwa pekerjaan rumah Indonesia luar biasa besarnya. Jadi luar biasa besarnya pekerjaan rumah Indonesia dan kompleks ini yang ditinggalkan oleh Pak SBY bukan berarti memperbesar jumlah birokrasi. Landasan-landasan atau prinsip yang perlu menjadikan rujukan atau pertimbangan yang serius dari pemerintahan baru adalah sebenarnya adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi itu. Dengan demikian, dengan kebijakan otonomi daerah itu banyak urusan yang sudah didaerahkan menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu memang postur birokrasi di pusat seharusnya ramping, tidak lagi gemuk kan, logikanya seperti itu. Dan ini memudahkan mendekatkan rentang kendali atau jarak gitu ya, pelayanan publik kepada masyarakat. Kalau memang sudah didaerahkan. Memangkas birokrasi begitu Ibu. Betul. Dan prinsip lain adalah bahwa birokrasi memang wajib profesional dan netral secara politik, efektif dan efisien. Dan lalu memang di sini ada semacam benchmarking atau icon dari Pak Jokowi yang mengusung yang namanya katakan revolusi mental. Itu maknanya sangat dalam dan tentunya sangat positif kalau dikaitkan dengan satu katakan rencana untuk bagaimana membuat kabinetnya nanti itu profesional yang didukung penuh oleh mesin birokrasi yang betul-betul efektif, profesional juga gitu ya, dan netral secara politik. Jadi bukan lagi fenomena lama di mana kabinetnya pelangi mengakomodasi semua kepentingan-kepentingan gitu ya, semata-mata untuk itu dan dominan untuk itu, sehingga apa yang terjadi ternyata terpasung sendiri pekerjaan rumah dari katakan periode 2009-2014 ya, pemerintahan itu, karena lalu sulit sekali menghadirkan semacam kepemimpinan yang lebih utuh di kabinet itu karena masing-masing menteri ternyata katakan gitu menjadi extension dari partai. Betul. Itu loyalitas dari pimpinan kementerian ini bukan lagi kepada presiden, tapi lebih pada katakan partai yang mengusungnya. Lah ini juga ada kesulitan tersendiri. Oleh karena itu ini tantangan yang menurut saya yang
yang harus dianggap positif ya oleh pemerintahan baru, dan lagi-lagi kita mengharapkan ada strong leadership. Jadi kehadiran leadership dari Pak Jokowi untuk katakan nantinya betul-betul ini hak prerogatifnya. Hak prerogatif dari seorang Jokowi, seorang presiden untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pembantunya. Tidak sekedar profesional berkompeten gitu ya, berintegritas, tapi ada unsur loyal juga gitu. Ya. Ini penting. Di sambungan telepon ini sudah terhubung Ibu Wiwi dan pemirsa, salah seorang dari Deputi Ketua Kantor Transisi, Hasto Kristianto. Ya, selamat pagi Pak Hasto. Selamat pagi Mbak Indri. Selamat pagi Mbak Pak Hasto, Wiwi. ini bagaimana progres dari 3 opsi untuk Kabinet Jokowi JK? Ya, pada dasarnya opsi-opsi muncul karena memang kita ingin menghadirkan pemerintahan yang efektif. Selain itu juga bagaimana arsitektur kabinet tidak hanya menggambarkan suatu visi misi dari Pak Jokowi JK, tetapi juga mampu menghadapi berbagai persoalan-persoalan, khususnya 3 hal persoalan besar yang kita hadapi, yaitu yang pertama adalah lunturnya martabat bangsa, yang kedua ancaman terhadap krisis ekonomi, dan kemudian yang ketiga tentu saja berkaitan dengan bagaimana kepeloporan Indonesia di dunia internasional untuk bisa kita bangkitkan kembali. Nah, terhadap persoalan-persoalan tersebut kita menyadari perlunya suatu arsitektur kabinet yang memang sesuai juga dengan karakter kepemimpinan Pak Jokowi JK. Karakter kepemimpinan Pak Jokowi JK adalah karakter pemimpin yang bekerja. Kebetulan beliau memiliki pengalaman yang sangat lengkap, termasuk juga di jajaran pemerintahan. Sehingga bagaimana memastikan agar kabinet itu ramping dalam pengertian bebas dari berbagai macam kepentingan-kepentingan yang mencoba menyandera antara kekuasaan itu sendiri dengan kepentingan rakyat. Kita menyadari betul bahwa di masa lalu kementerian-kementerian sering tersandera oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan. Kita bisa melihat sekarang bagaimana terhadap kebijakan energi sebagai bangsa sejak tahun 99 kita tidak mampu membangun suatu kilang minyak yang seharusnya sudah kita bangun sejak 1 dasawarsa yang lalu. Sehingga kita juga melihat bagaimana sekali lagi arsitektur kabinet memang mencerminkan juga suatu gagasan-gagasan besar di Pak Jokowi JK, khususnya di dalam menerapkan prinsip sakti Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Namun kami juga menyadari bahwa merombak struktur kabinet tidak begitu mudah, karena akar persoalannya juga di dalam duplikasi fungsi. Kita melihat kalau kita mencoba melakukan integrasi secara vertikal dan horizontal di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan bahkan struktural yang cukup kuat setiap kementerian. Ada fungsi-fungsi yang sebenarnya overlap, fungsi lead bank, fungsi terkait dengan legislasi di setiap kementerian begitu kuat, fungsi dari inspektorat jenderal. Sehingga opsi yang lain yang kami kaji adalah bagaimana fokus kami untuk membuat struktur kementerian ini menjadi lebih ramping. Itu yang sekarang menjadi pembahasan. Dan sekali lagi, opsi-opsi itu muncul karena begitu besarnya harapan rakyat terhadap kabinet dari Bapak Jokowi JK ini. Sehingga opsi-opsi muncul sebagai suatu proses dialog atas partisipasi publik yang begitu besar di dalam pemerintahan ke depan. Nah ini Mas Hasto, ini kemarin juga ada perbedaan pendapat antara tim transisi dan juga relawan. Ini bagaimana menyikapinya, dan kabarnya tim transisi juga akan menemui 88 relawan Jokowi JK pagi ini. Sebenarnya kisruh maksudnya dari relawan, dan benar kalau tim transisi saat ini eksklusif begitu dikatakan? Tidak ada perbedaan pendapat. Saya kontak dengan Saudara Boni Hargen tadi malam dan ternyata memang ada berbagai pelintiran. Setelah kami bertemu dengan mereka dan kemudian berdialog, ternyata gagasan-gagasan Trisakti, bagaimana ada portfolio menteri yang secara khusus memiliki agenda untuk membuat Indonesia berdaulat, bagaimana portfolio menteri yang secara khusus merancang Indonesia yang berdikari, misalnya di sektor pangan, keuangan, kemudian yang ketiga dalam perspektif kebudayaan, bagaimana revolusi mental ini juga dimulai dari pemimpin yang kemudian memberikan keteladanan untuk bergerak ke bawah dalam suatu norma-norma kedisiplinan nasional misalnya. Jadi ini persoalan ruang yang memang dibuka untuk membangun komunikasi, dan ternyata banyak gagasan baik yang muncul dari luar, dari akademisi, dari para relawan dan sebagainya.
Apa kira-kira yang akan dibahas jam 8 nanti antara tim relawan dan juga dari tim transisi begitu? Setelah kami mencoba membahas secara mendalam, ada beberapa sub-sub pokja, ada suatu pendalaman yang memang memerlukan kajian secara lebih detail. Contoh sederhana, kami berbicara tentang sistem logistik nasional, bagaimana menjabarkan gagasan tol laut. Kami akan mencoba mengimplementasikan dalam waktu cepat, memindahkan moda transportasi yang selama ini menggunakan truk sehingga menyebabkan jalan Pantura sering rusak. Kami akan coba memindahkan bagaimana menggunakan double track kereta api dari Waru sampai Cikarang, kemudian dari Cikarang sampai ke Tanjung Priok. Di satu sisi juga bagaimana memperbanyak kapal Roro untuk memindahkan moda transportasi barang dari Jawa Timur ke Semarang, kemudian sampai ke Jakarta dan Lampung. Ini nampaknya sederhana, tetapi kalau kita berbicara salah satu persoalan di ekonomi kita, khususnya di dalam pengendalian inflasi, adalah ketidaklancaran distribusi barang. Dan inilah salah satu pemicu inflasi. Sehingga kami mencoba untuk melakukan kajian secara detail. Di sini diperlukan subpojja. Demikian pula terkait dengan APBN. Kami memerlukan subpojja yang secara khusus membahas tentang pajak. Mengapa tax coverage untuk PPh orang per orang kita masih 22% daripada total potensi pajak orang per orang. Ini memerlukan suatu langkah reformasi perpajakan. Mengapa wajib pajak kita saat ini hanya 25 juta orang dengan potensi 60 juta? Apa hambatan-hambatan sistem, hambatan struktural? Di sini memerlukan kajian dengan angka, turun, belusukan, dengan detail. Sehingga kami membuka ruang terhadap kajian-kajian secara detail, sehingga pemerintahan ke depan betul-betul pemerintahan yang memahami persoalan yang berasal dari dalam, yang kita kenali, dan kemudian kita bisa mencari solusi yang terbaik. Ya, Pak Hasto, ini kalau kita lihat hari ini Jokowi akan bertemu Presiden SBY di Bali, dan kira-kira agenda apa yang akan dibahas Jokowi dengan SBY nanti malam? Pertemuan dengan Pak SBY merupakan momentum yang kami harapkan sejak Pak Jokowi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai presiden yang secara de facto dan de jure juga terpilih oleh kekuatan pergerakan rakyat. Dalam pertemuan nanti malam tentu saja ini berangkat dari gagasan Pak SBY yang mencoba melakukan pelembagaan atas masa transisi kepemimpinan nasional ini. Ini merupakan suatu gagasan yang sangat baik, dan tentu saja akan menggunakan momentum tersebut untuk membahas bagaimana masa depan bangsa dan negara, termasuk juga dari pernyataan Pak SBY sendiri untuk memberikan dukungan sepenuhnya bagi pemerintahan baru. Salah satu yang digagas tentu saja adalah berkaitan dengan APBN. Bagaimana pemerintahan Presiden SBY memberikan dukungan kepada Presiden terpilih Jokowi sehingga mampu meletakkan dasar-dasar fiskal yang lebih baik pada tahun 2014 ini sebagai langkah maju untuk fiskal yang lebih prudent, yang lebih sehat pada tahun 2015 yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap ada garis besar kebijakan dari Presiden SBY berkaitan dengan masa transisi ini. Siapa menteri-menteri yang akan ditugaskan oleh Presiden SBY untuk bersama-sama dengan Bapak Jokowi dan Pak JK, bersama dengan kantor transisi, mengawal proses transisi kekuasaan ke depan. Ya, Pak Hasto, Anda masih bersama kami? Iya. Baik. Ya, Pak Hasto, terima kasih telah bergabung dengan Dialog Berita 1 pagi ini. Ya, Hasto Kristianto, Deputi Ketua Kantor Transisi. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah di Dialog Jurnal Pagi.